Kirain nomor 2 apa nomor 1 nih? Nomor 2 ya. Jadi yang pertama, yang 1. Apa jadi jawabannya yang 1? Nomor 1. Jadi satu-satunya teman-teman punya perusahaan tua nih. Ya. Oke. Jadi mungkin persepsinya itu bisa benar, tapi kita bisa ngasih jawaban yang mungkin teman-teman bisa pikirin lagi. Kenapa bisa di sini banyak kata kompetitor? Di sebelumnya juga ada strategi gimana tentang kata kompetitor. Kenapa selalu ada kompetitor di perusahaan? Kita bayangin Indomaret sama Alfamart. Pernah nggak ngelihat mereka selalu sebelahan? Nggak pernah? Pernah. Misalnya Indomaret, Alfamart tuh selalu sebelahan, atau KFC, McD gitu di sana-sana tuh pasti deket-deketan gitu. Banyak brand-brand yang sejenis itu kan mereka tos serba ya. Si Indomaret, Alfamart tuh tos serba lah bilang, semuanya ada di sana. Alfamart juga gitu, Indomaret juga gitu. Tapi mereka deket-deketan, sebelah-sebelahan bisa. Kenapa? Karena ada yang namanya kompetitor itu. Kenapa kompetitor penting? Kalau nggak ada kompetitor, perusahaan itu mati. Teman-teman punya perusahaan tua, gimana teman-teman bikin teman-teman jadi satu-satunya di sini? Apa yang bisa diinovasiin ya? Kalau misalnya kita punya perusahaan tua sendirian nih, nggak ada orang yang menyaingi, kita bisa bikin inovasi apa ya? Jadi inovasinya tuh nggak bakal punya apa ya? Punya perbandingan di mata konsumen. Jadi misalnya saya nih konsumennya, teman-teman yang punya perusahaan tuanya, teman-teman yang punya bisnis tuanya. Oh ini nih ada tua langgahan. Oh tua langgahan aja udah beli. Tapi kalau bosen ya udah nggak usah ada beli gitu. Sedangkan kalau ada kompetitor, oh ada tua langgahan sama tua Badung gitu misalnya. Tua langgahan sama tua Badung nih. Duh yang mana ya? Mendingan tua langgahan. Gini no enak rasanya. Tapi gini cepet apa gitu misalnya. Di Badung juga nggak begitu enak sih rasanya. Tapi tahan lama gitu misalnya. Saya nggak ngerti tua-tuaannya tapi mungkin gitu. Jadi ada proses perbandingan tuh di saya sebagai pembeli, calon pembeli, ada tuh prosesnya dan ujung-ujungnya salah satu pasti kebeli. Mana mendingan sama sekali nggak ada yang beli atau salah satunya pasti kebeli. Jadi ya bener kan pasti ada, harusnya salah satunya pasti kebeli. Kalau misalnya kita cuma jadi satu-satunya nih, satu-satunya produsen tua terbesar di Bali. Terusan di Bali udah bagus sih. Misalnya satu-satunya yang punya tua gitu kan. Orang tuh cuma beli udah gitu. Jadi mereka cuma beli aja terus udah. Sekali beli itu nggak apa-apa bagi mereka. Tapi kalau ada perbandingan di sana, itu namanya ada psikologi yang main di pembeli. Jadi kalau ada perbandingan di sana, mereka bakal pilihannya adalah beli yang ini atau yang ini, bukan mau beli atau enggak. Kalau kita yang satu-satunya kan beli nggak ya produk ini? Nah itu kan pertanyaannya. Kalau kita punya pesaing beli ini atau ini ya, ngerti ya? Ngerti ya? Jadi mereka bakal pilih salah satu, nggak bakal dia pergi. Gitu. Aduh serak suaraku kok. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada predictive role. Ini akan menduga yang akan terjadi. Nah di riset ini pertanyaannya apa yang bersangkutan selalu sama masa depan. Jadi apa yang akan terjadi bila kalau pesaing lagi-lagi pesaing itu turun harga, terus apa yang terjadi kalau kita nambahin promosi biar kita bisa ngalahin sedikit si pesaing ini, atau gimana cara kita ningkatin kualitas produk kita. Nah dari riset-riset melalui pertanyaan ini kita bakal dapat jawaban-jawabannya dengan cara apa next? Oh tapi sebelumnya di marketing riset atau riset ini fokus pada proses menghasilkan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi kan banyak tuh pertanyaan tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan itu jawaban-jawabannya adalah hasil keputusan teman-teman. Teman-teman mau nggak bisa punya mungkin gini, teman-teman mau nggak kompetitornya nih kalah sedikit dan teman-teman yang menang dari pertanyaan itu. Dari pertanyaan itu semuanya bisa terjawab kalau teman-teman benar-benar itu. Next. Nah apa sekarang nih bahan risetnya? Riset ribet lah, banyak pertanyaan gitu kan. Tapi satu yang kita temuin yang cakupannya luas, lengkap dan gratis. Teman-teman bisa riset. Teman-teman mau usaha
bisa di sini ya. Dengan Google Trends namanya. Pernah nggak dengar? Pernah dengar nggak? Coba cari sekarang kalau misalnya bawa HP dan bisa gini ya sinyalnya atau internetnya. Kalau nggak ada kuota saya beli ini saya. Nggak dong. Saya nggak digaji di sini ya, mohon maaf. Next. Nah ini kita mau peragain si Google Trend ini sama teman-teman. Kalau mau teman-teman cari sendiri boleh juga. Jadi kita udah rekam. Google Trend ini fungsinya untuk mencari tahu apa yang pengguna Google paling cari. Pernah nggak nyari misalnya babi guling gitu di Google, keluar dah yang pertama webnya itu yang namanya paling sering dicari gitu istilahnya. Nah di Google Trend ini kita bisa tahu apa sih yang paling sering dicari sama orang gitu. Ya bisa klik. Nah ini tampilan awalnya. Ini tampilan awalnya, ini bisa contohnya. Di berbagai negara ada datanya yang faktual ya. Benar-benar ada nih berapa sih pengguna Google yang nyari sesuatu. Di sini saya cari waterfall. Karena namanya tulisan kan selalu disambungin sama waterfall ya, bukan air terjun. Tulisan waterfall gitu. Nah, kita cari waterfall. Nah, pause dulu sebentar. Sebelum gimana itu sebelum? Oke. Nah ini tampilan kalau kita udah pencet enter 10 detik sebelumnya. Nah lagi sedikit. Oke dah. Nah ini kan saya cari waterfall nih. Waterfall bahasa Inggris dari air terjun. Lokasinya bisa dipilih di Indonesia. Berapa lamanya bisa dipilih, berapa bulan sampai tahun pun ada yang teman-teman mau lihat. Terus kategorinya tuh bisa dipilih makanan atau fashion atau travel gitu bisa dipilih. Terus mau web search apa? Nah ini yang garis-garis ini next deh. Kalau dilihat nanti muncul angka gitu dia. Nonton deh dulu. Nah jadi itu bisa dilihat kan berapa lama kita mau cari range waktunya. Nah ini bisa tentang beauty, bisa tentang makeup, bisa tentang bola, bisa tentang olahraga tuh. Nah di web search ini kita bisa lewat apapun itu pokoknya. Nah pause. Nah di sini kelihatan langsung di bawahnya ada di Bali yang paling banyak. Ini maksud dari gambaran ini ya. Jadi ketika kita ketik waterfall di Google, yang paling banyak orang cari itu adalah di daerah Bali. Kedua Sumatera Tenggara, Nusa Tenggara Barat, terus Nusa Tenggara Timur, terus di Jawa Timur, terus ada di Jakarta. Nah ini nih lokasi-lokasi yang paling sering dicari waterfallnya. Bisa disimpulin dong, ternyata di Bali ini lumayan banyak orang yang nyari waterfall alias nyari air terjun. Entah itu turis mancanegara karena mereka pakai bahasa Inggris gitu kan, entah itu turis dari berbagai pulau juga. Nah di bawahnya, play sedikit. Nah di bawahnya pause. Nah ini yang topik yang bersangkutan. Misalnya teman-teman mau cari. Nah di sini langsung ada nih, nggak cuma dari Bali info yang kita dapat. Nggak cuma karena kita searchnya di Bali kita dapat info dari Bali, tapi dari berbagai pulau juga ada. Nih Tanaka Waterfall Malang gitu juga ada. Desa Penglipuran di nomor 2 yang mereka paling sering cari juga, yang datanya bersangkutan sama waterfall. Oke, next. Gitu. Inilah kira-kira. Nah, ya ini beberapa datanya, banyak banget gininya, apa namanya, rankingnya gitu. Nah kita klik nih sekarang yang di Bali, gimana waterfall yang di Bali perankingannya gitu kan. Oh di sini saya langsung pasangin sama kata air terjun, waterfall sama air terjun. Ini kenapa dipegel? Pegel. Sabar ya, kita banyak banget info yang bisa kita sampaikan sama teman-teman. Nah, stop. Nah, bisa dilihat di sini muncul langsung angka-angka.
Jadi dari range waktu sekian, yang nyari waterfall itu 22 akun di hari itu aja, di tanggal Agustus 8 Agustus itu. Yang nyari air terjun itu 15 akun Google. Jadi next, nah itu bisa dibandingin sebenarnya apa sih kata kunci yang bagus untuk dipakai misalnya di sosmed ataupun di web, air terjun apa kata apa yang bisa dipakai yang lebih bagus. Nah, interest yang tertarik untuk air terjun dan tertarik untuk waterfall itu beda. Pas dulu. Nah, ini hasilnya. Yang biru itu kan waterfall tadi ya. Yang biru itu menandakan waterfall, yang merah itu air terjun. Yang pertama ada di Bali, yang paling sering dicari di daerah Abian Semal. Menarik sekali. North Kutanya apa? Northnya apa? Kuta Utara. Saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya tanya teman saya aja. North Kuta itu katanya Kuta Utara. Kuta Utara ini juga di urutan kedua, habis itu Kuta, Gianyar nih dekat sama kita. Mereka paling sering dicari juga. South Kuta apa nggak? Kuta Selatan. Kuta Selatan. Nah, jadi yang pertama Abian Semal. Menarik. Apa kira-kira air terjun di Abian Semal teman-teman? Nggak tahu ya. Tapi yang jelas mereka paling sering dicari. Nah, next. Nah, dibandingkan, nah ini, stop. Nah, di urutan selanjutnya, agak cepet ya Pak. Nah, di urutan ke-6 ada Denpasar, baru ada Denpasar, ada Kelungkung, Mengui, Buleleng, Tabanan, yang terakhir Karangasem. Terus Bang Wiman? Belum ada. Itulah yang menarik dari Langgahan. Kenapa kita tertarik ke sini lagi setelah tahun lalu kita kesini lagi tahun ini karena segitu pinginnya kita ngembangin Desa Langgahan ini. Karena ya itu tadi luar biasanya Desa Langgahan ini punya aset yang emang sangat bisa dikembangin. Gimana caranya nih masuk list ini sekarang? Tahun depan Astum Karya ada, kita buka Google Trends, ada Bangli dan paling atas itu Pelisan Waterfall, Astungkarya. Teman-teman yang punya kendali untuk hal itu, teman-teman bisa kok ngomong sama siapa Pak Dople, Pak kita bikin coffee shop di bawah, kita viralin itu, apa bisa viral Pak sekarang gitu. Apalagi konten kita bagus ya, kata kuncinya ya, konten kita bagus dan berkualitas. Jangan konten gini-gini ntar di di TikTok gini-gini kan kayak apa yang kita cari di Langgahan nih sekarang gitu. Jangan ya. Sebisa mungkin lah kontennya informatif. Gitu. Next. Apa lagi ya di sini ya? Itu sih untuk Google Trends. Jadi kita bisa tahu berapa banyak akun Google yang cari sesuatu di Google. Mana tuh? Iya, ada best waterfall in Bali tuh. Orang-orang tuh suka nyari best waterfall in Bali gitu. Nah, Gua Gajah, Tirtampul, gitu. Tirta Buana Waterfall. Naik. Next. Nung Waterfall, tau nggak Nung Waterfall? Ada tuh di mana gitu? Peguyangan Waterfall. Oke. Nih air terjun Sempul juga aja. Ini nggak bisa cari. Air terjun terdekat nih, Denpasar yang paling banyak dicari. Jadi intinya di Google Trends ini mungkin teman-teman nggak cuma air terjun aja ya yang mau dikembangin. Misalnya teman-teman nyari jeruk Langgahan gitu, teman-teman cari. Coba deh sekarang yuk, coba deh Kak, ada nggak? Oh wifi ini kita jaringan kita di sini. Oh, atau teman-teman aja deh, nggak usah deh, teman-teman aja nyoba langsung, mau nggak? Salah satu gini sukarelawan, angkat tangan. Mau nggak kita riset langsung di sini? Jadi kita riset Google Trend, pakai Google Trend. Ini masalahnya ini gratis dan sangat lengkap dan pasti datanya. Jadi nggak bohong-bohongan gitu.
Kalau misalnya kita lihat web blog gitu kan, ada blogspot gitu, itu tuh pasti bikinan orang. Tapi ini mainnya di sistem, jadi nggak bakal kacau. Oh udah guys, ayo dong, siapa gitu kita kasih hadiah lagi. Ya, coba doang, orang coba, cuma nyoba doang. Ayo, kakaknya mau? Ih, kok nggak mau? Kita riset tentang langgahan. Sini nih. Kakaknya nggak mau. Tadi kan udah cowok-cowoknya gantian yang cewek-ceweknya. Yang cewek-ceweknya Ayun nih. Masa baju kapuk? Kakaknya dari tadi ngantuk ya. Kakaknya ngantuk ya, jujur aja kak. Emang hawa langgahan tuh bikin ngantuk banget. Seger banget juga anginnya. Seger banget. Bisa kak? Nggak di sini. Langsung di sini gimana? Ya boleh dari sini. Login dulu kak. Kita perlu login dulu nggak? Coba deh. Apa? Lagi. Sini deh. Oke, tepuk tangan dong buat kakaknya. Tepuk tangan nih buat tadi tepuk tangan ini. Namanya siapa kak dulu? Kita kenalan dulu sini. Kan kita belum saling mengenal. Namanya siapa? Siapa? Sangayu. Nah, ini kenapa makin mundur ya? Sangayunya mau ngobrol loh. Kak Sangayu ya. Oke Kak Sangayu kita beralih ke sana. Kita mencoba langsung. Kita riset langsung nih. Kira-kira tadi kan udah ada air terjun. Udah ada air terjun. Udah ada jeruk. Pilih mau jeruk, kopi atau tua yang dicari. Jeruk, boleh cari jeruk. Iya. Jeruk, kita cari jeruk. Yes. Kita langsung aja jeruk manis, ada nih keywordnya. Kita cari langsung jeruk, ya kan? Nah, oke. Yang bisa dilihat di sini apa kak? Ada Jakarta ya? Jakarta dan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jeruk Kintamani nggak ada ya? Itu pertanyaannya sekarang. Kok jeruk Kintamani nggak ada ya? Coba. Kenapa nih jeruk Kintamani nggak ada nih? Nah, Bangka Belitung ada Jawa Barat ya? Sumatera sekian. Kalimantan, Nusa Tenggara, Kalimantan Timur. Oh mana? Dari berapa data nih? Dari semua provinsi. Dari semua provinsi yang ada di Indonesia, berarti Bali urutan keberapa? 27. Untuk jeruk, Bali hanya di urutan 27 yang dicari loh di Google seluruh dunia. Coba kita cari kak, compare sama bahasa Inggrisnya jeruk. Orange. Bener nggak bahasa Inggrisnya jeruk orange? Bener ya? Orange. Iya. Kita cari orange. Bisa di scroll kak? Nah ini bisa dilihat kak. Ini. Nah, jadi ini apa artinya? Yang nyari jeruk sama orange di tanggal 26 Juni 65 orang yang nyari orange. Ini nyari di Google ya. Jadi ini datanya teman-teman. Ini datanya yang nyari jeruk terakhir tuh tanggal 26 Juni. Kita bandingin sebelumnya ada space waktu lah di sana ya. Kenapa? Ada pertanyaan? Kenapa? Ya jadi, nah dilihat lagi nih di sini yang nyari jeruk itu warna biru, yang nyari orange itu warna merah. Ini lagi-lagi ya urutannya sama ya guys?